Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai bab 10 ya. Kami dari kelompok 13, saya Muhammad Salman Al-Farizi dan teman saya. Saya Al-Fatir Muhammad Syafur. Di sini kami akan mempresentasikan masalah tentang Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Jadi bisa langsung dimulai saja. Ya, oke. Yang pertama, Tridharma Perguruan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, eh, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tradara perguruan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk A. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humanoria, serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. B. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang C. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Yang selanjutnya, eh, pendidikan tinggi sebagai institusi dalam masyarakat. Pendidikan tinggi sebagai institusi dalam masyarakat bukanlah merupakan menara gading yang jauh dari kepentingan masyarakat, melainkan senantiasa mengemban dan mengabdi kepada masyarakat. Pendidikan tinggi memiliki 3 tugas pokok yang disebut Tridharma perguruan tinggi yang meliputi, yaitu A. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. Yang ketiga itu ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Yang selanjutnya itu tujuan dari pendidikan tinggi. Yang pertama itu berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Yang kedua, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Yang ketiga, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dari kesejahteraan umum manusia.
Yang keempat itu terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang selanjutnya itu ada penelitian. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dilakukan oleh Civitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, sehingga suatu penelitian harus bersifat objektif dan ilmiah. Seorang peneliti harus berpegangan pada moral kejujuran yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. Suatu hasil penelitian tidak boleh karena motivasi uang, kekuasaan, ambisi, atau bahkan kepentingan primordial tertentu. Selain itu, asas manfaat penelitian harus demi kesejahteraan umat manusia. Sehingga dengan demikian, suatu kegiatan penelitian senantiasa harus diperhitungkan manfaatnya bagi masyarakat luas serta peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, yang berikutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama itu pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran. Yang kedua, peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa. Yang ketiga, peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional. Yang kelima, perubahan masyarakat Indonesia menjadi berbasis pengetahuan. Ya, baik. Selanjutnya ada pengabdian kepada masyarakat. Jadi, pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Realisasi pengabdian kepada masyarakat dengan sendirinya disesuaikan dengan ciri khas, sifat, serta karakteristik bidang ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Aktualisasi pengabdian kepada masyarakat ini pada hakikatnya merupakan suatu aktualisasi pengembangan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebenarnya merupakan suatu aktualisasi kegiatan masyarakat ilmiah perguruan tinggi yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Perguruan tinggi berperan aktif menggalang kerjasama antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi lainnya dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat mendayagunakan perguruan tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi dapat mendayagunakan fasilitas penelitian di kementerian lainnya atau LPNK. Pemerintahan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian. Selanjutnya ada budaya akademik kampus. Jadi warga dari suatu perguruan tinggi atau mahasiswa kampus adalah insan-insan yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah. Oleh karena itu, masyarakat akademik harus senantiasa mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari aktivitas perguruan tinggi. Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik sebagai berikut. A. Kritis. Jadi kritis senantiasa mengembangkan sikap ingin tahu segala sesuatu untuk selanjutnya. Diupayakan jawaban dan pemecahan melalui suatu kegiatan ilmiah penelitian. B. Kreatif. Senantiasa mengembangkan sikap inovatif, berupaya untuk menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat. C. Objektif. Objektif kegiatan ilmiah yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan pada suatu kebenaran ilmiah, bukan karena kekuasaan, uang, atau ambisi pribadi.
Ya, jadi selanjutnya di sini ada eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Jadi di masa sekarang ini, ketika seseorang menginginkan barang yang berasal dari luar negeri, tidak perlu repot-repot mencari di negara barang tersebut berasal. Kemajuan informasi dan komunikasi akan memudahkannya mendapatkan barang tanpa berpindah dari kediamannya. Jadi ini adalah salah satu contoh dampak positif dari adanya globalisasi. Nah, jadi contohnya mungkin bisa kita pernah kita pakai dalam sehari-hari, contohnya aplikasi Shopee ya, bisa mendapatkan barang luar negeri. Nah, jadi lanjut, menurut Edison Ajamli, globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Globalisasi bukan hanya meniamah pada suatu bidang saja, namun telah menjelajah ke berbagai bidang kehidupan, yaitu ekonomi, sosial budaya, pendidikan, politik, dan bidang-bidang lainnya. Tentu ini akan memberikan keuntungan yang berlimpah bagi bangsa-bangsa yang mampu menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jika globalisasi dipandang sebagai maka sesuatu yang penting, maka benarkah jika keseluruhan dampak dari globalisasi adalah positif? Tentu tidak. Banyak pula dampak-dampak yang kurang baik bagi bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah ketika Indonesia harus mengikuti arus globalisasi tanpa kehilangan pandangan hidup dan jati diri bangsa. Jadi jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila. Dan selanjutnya, dalam sila pertama Pancasila disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan pengakuan terhadap kuasa Tuhan yang Maha Esa, membebaskan rakyat Indonesia memeluk agama tertentu, serta mewajibkan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan yang dipilih. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dituntut untuk hidup rukun dalam perbedaan antar umat beragama. Dan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan adalah nilai-nilai yang sudah terpelihara dalam masyarakat Indonesia sejak dulu. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, sila ini mengandung prinsip menolak atau menjauhi rasialisme atau rasisme ya, atau sesuatu yang bersumber pada ras. Nah, sila yang ketiga, persatuan Indonesia, tergantung nilai-nilai nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, menghilangkan penoniolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, serta menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan tanpa dengan merendahkan bangsa lain. Selanjutnya pada sila yang keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini adalah demokrasi permusyawaratan yang mengusahakan putusan bersama secara bulat dan musyawarah. Dalam musyawarah tentunya ada pendapat yang berbeda dan tidak sejalan, sehingga diharapkan masing-masing individu memiliki rasa saling menghargai antara satu sama lain. Nah, dan sila yang terakhir menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti dinamis dan meningkat. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut tensinya masing-masing. Nah, baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangannya mohon maaf, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.